Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, bersemangat, dan yang pasti penuh sukacita di dalam hati. Saya Patricia Alsa kembali hadir pada acara ini dan saya sungguh senang saat ini kita sudah rekaman di dalam studio dan saya sudah bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB yang akrab kita sapa dengan Romo Budi. Romo, apa kabar Romo? Baik. Senang sekali Romo. Senang sekali setelah lebih dari 2 tahun, mungkin hampir 3 tahun, pertama kali kembali rekaman langsung, tatap muka di studio, pasti hasil lebih baik ya. Ya, puji Tuhan Romo. Terima kasih Romo selalu setia juga mengisi acara Oase Rohani Katolik. Dengan senang hati dan senang lagi berjumpa dengan para pemirsa, pendengar ORK dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas alam semesta dan segala isinya yang Kau berikan kepada kami untuk didiami, dipelihara, dan untuk dikembangkan oleh kami semua. Semoga kami senantiasa dapat memelihara bumi ini dengan hidup sehat, mulai dari yang paling sederhana di lingkungan sekitar kami, dan semoga dengan alam yang indah kami dapat melihat kehadiran-Mu, terlebih dapat menghidupinya dengan iman kepadamu yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan biasa ke-6, kita akan membaca dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 13. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta bersabda kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dan segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, "Camkanlah, Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahterahmu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Allah bersabda pula, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan, sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan bacaan Injil Suci dari Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Budi untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan, dan sekarang Romo Budi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Romo, dipersilakan. Terima kasih, Elsa. Saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa, bagian pertama saya mau mengulas bacaan pertama.
Dan saya mau memulai juga dengan sedikit catatan mengenai kitab suci. Barangkali sudah disampaikan dalam renungan hari-hari sebelumnya, atau juga sudah mendengar dari saat yang lain, tapi baik saya sampaikan sedikit, yaitu mengenai kitab Kejadian, bab 1 sampai dengan 11. Kiranya kita sudah makin bisa memahami kitab suci. Ada banyak jenis tulisan, jenis sastra dalam tulisan kitab suci, dan bagian ini tidaklah kita pahami sebagai seperti catatan sejarah. Oh, catatan sejarah itu kan artinya ada satu peristiwa yang terjadi di tempat tertentu, waktu tertentu. Kitab Kejadian 1 sampai 11 bukanlah begitu. Baru nanti mulai dari kitab 12 dengan cerita tentang dipanggilnya Abram, nah itu. Bagian dari sejarah ada orang yang namanya Abraham. Hidup di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan segala riwayat dan jalan hidupnya. Peristiwa dalam hidupnya. Nah, kalau bagian ini, apa yang kita boleh katakan? Kita bilang itu adalah kisah. Kisah itu story, cerita. Tetapi bukan cerita model kayak dongeng. Juga bukan semacam mitos. Tetapi cerita, karena menjadi kitab suci, kita percayai adalah yang diilhami oleh Allah. Penulis mendapat inspirasi dari Allah, dan tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kebenaran tentang siapa kita manusia, kenapa kita hidup di sini, untuk apa, dari mana, dan tentu tentang Sang Pencipta. Nah, kalau sudah dipahami begitu, maka mari kita masuk di dalam pembahasan pengupasan perikop ini. Pasti cerita ini, biarpun mungkin orang yang nggak akrab dengan kitab suci, familiar. Nuh, pasti teringat, oh itu ada cerita tentang dia bikin bahtera. Lalu ada cerita tentang air bah. 40 hari, 40 malam semua. Lalu akhirnya ada burung, itu sampai sekarang jadi simbol perdamaian. Ketika ada burung dengan mulut setangkai bunga dahan dari olive. Olive. Apa bahasa Indonesia? Itu Zaitun. Tanda air sudah surut. Sudah ada bisa memulai hidup yang baru, ya, tanda damai. Nah, pasti itu orang familiar. Tetapi menarik kalau melihat dan mempelajari dengan seksama dan merenungkannya kisah ini. Kalau Anda saksama dalam mendengarkan tadi, ketika dikatakan sesudah air bah, ya, ketika sudah surut, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan bersabda kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kalau mendengar ini, sudah akrab dengan kitab suci, mestinya bisa langsung ingat, kayaknya ini ada pernah diomongin sebelumnya. Betul. Yaitu kapan? Yaitu pada saat cerita kisah tentang Adam, Hawa, manusia pertama. Dan setelah diciptakan, diberkati oleh Allah, Sang Pencipta, dan mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah segala sesuatu. Ya. Dan ini kembali seperti itu. Dan kalau nanti saya sedikit tambahkan komentar, ini seperti cerita ulang. Sesuatu yang diulang. Kenapa diulang? Nah, Anda bisa buka kitab Kejadian bab 6 ayat 5. Bab 6 ayat 5. Di kitab Kejadian bab 6 itu dikasih judul kejahatan manusia. Jadi yang awalnya
Allah menciptakan manusia pertama itu, Adam dan Hawa, dengan segala isinya, baik adanya, sungguh amat baik. Allah melihat itu, tetapi kemudian menjadi ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Dosa. Mulai dari Adam dan Hawa sendiri, tidak taat. Lalu dengan susah payah hidupnya, lalu anaknya, bahkan saudara kandung diceritakan, Kain dan Abel. Lagi-lagi ya, ini bukan sejarah. Jangan dicari Kain dan Abel hidup tahun berapa. Tapi pesan itu tentang kita. Di mana manusia itu hidup, itu bisa seperti Kain dan Abel. Biarpun bersaudara. Karena ada iri hati. Hati yang panas, marah, dendam, dan akhirnya bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu dosa lagi. Sampai menumpahkan darah. Menghabisi nyawa sesamanya, saudaranya. Yang adalah gambar dan rupa Allah, yang mestinya sakral, nggak punya kita hak untuk membinasakan itu. Dan terus, cerita kejahatan dosa terus. Sehingga di bab 6, kejadian itu dikatakan, ya, ketika Tuhan Allah, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, jadi bertambah banyak, bertambah besar, dan dikatakan secara bahasa manusiawi, dikatakan menyesalah Allah yang sudah menciptakan ini semua. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lalu apa? Dan dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Mau dilenyapkan. Di bumi hanguskan. Di wipe from the surface, dari permukaan bumi. Itu kan kadang-kadang orang juga suka, kadang ada yang berkomentar ya, kenapa begitu jahat Allah tidak binasakan saja semua. Nah, ini cerita kisah di sini ya. Bahkan dengan segala macam hewan binatang ya, aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Tetapi di sini yang menarik, kemudian tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena di situ dikatakan ada satu orang, ya, Nuh itu adalah, ayat 9, seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan bergaul dengan Allah. Menarik. Dari itu, rencananya adalah mau membuat sesuatu yang baru. Karena yang tadinya sebaik-baik, jadi nggak baik karena dirusak oleh dosa kejahatan manusia. Dalam bahasa, sekali lagi manusiawi, dikatakan Allah menyesal. Aku mau hapus saja. Delete, reset. Ada error kan? Error, reset. Mau masukkan default kan? Kalau komputer kan begitu, atau gadget begitu, ya kan? Refresh nih, dari awal lagi nih. Tetapi awalnya itu, Tuhan bukan lagi dari dari tanah liat yang dihembus dari seperti Adam, tapi sudah ada di satu ciptaan yang benar, ya, tak bercela, bergaul karib dengan Allah, yang berkenan pada Allah lewat Dia. Bergaul dengan Allah tuh maksudnya sering komunikasi. Gitu? Yes, akrab, dekat, ya, familiar, bukan orang yang nggak peduli atau nggak ada bukan relasi. Orang asing. Iya, ada relasi yang dekat. Intim bahkan ya. Dan itu yang berkenan di Tuhan. Nah, aku memulai dari orang ini. Sesuatu yang baru. Nah, akhirnya adalah cerita kisah itu. Air bah dan sebagainya. Lalu hanya Nuh itu dan keluarganya. Dan itu yang membuat bahtera masuk. Air bah semua habis begitu. Dan lalu ketika surut, memulai yang baru. Dan memulai yang baru itu beranak cuculah, itu sama dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 28 kepada Adam dan Hawa, gitu ya. Kalau kemudian ayat 3 di sini, ini yang menjadi makananmu, ini. Dulu juga Allah ngomongin seperti itu kepada Adam dan Hawa. Ini semua aku ciptakan, ini makananmu nih, ya.
Kemudian juga ada dikatakan di situ gambar Allah. Nah, di sini juga ada gambar Allah. Nah, nanti yang menarik adalah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa perjanjian lama itu dengan kaitannya dengan perjanjian baru tersingkap dalam perjanjian baru. Dan seperti perjanjian baru itu seperti tersembunyi dalam perjanjian lama. Apa yang mau saya maksudkan? Yaitu sebetulnya dalam kisah yang luar biasa ini, karena terinspirasi oleh Allah, bukankah Nuh itu sebetulnya adalah prototipe Yesus? Oke. Jadi seperti model. Gambaran yang akan datang. Karena ini kan kisah, bukan real. Kenapa? Karena disitulah nanti kita mengerti di perjanjian baru selengkapnya dengan kitab suci, memang manusia yang diciptakan hidup dengan banyak kejahatan. Tetapi Allah mau membuat hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu nanti dimulai oleh orang yang benar, yang tidak bercela, yang berkenan karib dengan Allah. Itu Yesus. Nah, nanti Yesus itu yang akan membuat perjanjian. Karena tadi ada perjanjiannya. Ini perjanjian ini sebagai lagi-lagi gambaran akan yang sebetulnya perjanjiannya Yesus bilang, inilah perjanjian baru. Allah tidak membinasakan semuanya manusia karena mengingat kerahiman cinta kasih karena Yesus perjanjian baru. Dan bahtera itu dari kayu itu melambangkan kayu salib, dan bahtera sering dikatakan sebagai gereja. Gereja bagai bahtera. Yes, gereja bagai bahtera. Di situ masuk sarana untuk keselamatan. Nah, kalau dipikirkan begitu, maka banyak inspirasi yang kemudian kita melihat, wow, kisah yang dari sudah sepertinya usang, dipahami sebagai itu menjadi banyak inspirasi dan kita mengerti, membuka mata kita memahami rencana Allah. Allah itu mau menjadikan kita manusia baru lewat satu orang yang benar, yang tak bercela, Yesus itu, dengan karya keselamatannya, supaya kita bisa menghidupi apa yang Allah sudah sediakan buat kita, hidup baik dan penuh dengan berkat. Begitu, Elsa. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Romo Budi. Kalau tadi Romo menyampaikan kisah di perjanjian lama, dan apa kaitannya juga apa yang tersembunyi perjanjian lama menjadi tersingkap di perjanjian baru. Romo, terima kasih Romo. Kita akan jeda sesaat dulu sebelum kita memasuki sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Patricia Elsa. Tadi di sesi awal Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama, dan sekarang Romo akan melanjutkan kembali dari bacaan pertama nyambung ke bacaan Injil pada hari ini. Ini apa yang bisa dapat Romo sampaikan, Romo? Baik, terima kasih Elsa. Seperti pada bagian pertama, saya mau kasih juga sedikit catatan mengenai kitab suci. Mengenai perikop ini adalah bisa dikatakan bagian tengah dari tulisan Markus, tulisan pewartaan Injil. Seperti kalau pernah melihat yang lukisan begitu yang bisa ditutup lalu dibuka. Apa itu dekorasi gitu ya. Kadang juga kalau yang gambar kudus ada satunya Yesus atau Bunda Maria gitu kan. Nah, perikop ini seperti engsel di tengahnya. Center di tengahnya yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Demikian juga perikop ini, karena perikop ini menghubungkan bagian sebelumnya, sebelum perikop ini, sebelum bab
8 ayat 27 itu bercerita secara geografis itu di Galilea. Ya. Kondisi Galilea. Iya, kehidupan hidup karya Yesus di Galilea. Sesudah perikop ini, itu adalah Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Nanti cerita lebih di daerah Yudea. Oke, secara geografis kita bilang ini di utara, yang lain di selatan. Oke. Dan ini bagian ini di tengah. Yeah. Secara cerita ini kerangka geografisnya ya dalam kisah yang diceritakan oleh Markus. Tapi juga menyangkut isi ajaran. Di bagian pertama, sebelum perikop ini, bicara mengenai pewartaan tentang menjelaskan mengenai hukum Taurat, ya, mengenai perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, begitu ya. Tapi nanti di bagian yang kedua, sesudah perikop ini, Yesus lebih mengajarkan tentang sengsaranya dan mengajarkan mengenai pemuritan, discipleship. Mereka yang menjadi pengikut-pengikutnya. Lebih intensif ke kelompok kecil, bukan yang sebelumnya kelompok besar. Ya. Dan bentuk pengajarannya, kalau tadinya di bagian yang pertama ini, sebelum perikop ini, perkataan-perkataan yang mengenai misteri, siapa dia ini, nanti di bagian kedua, itu Yesus mau menyatakan, revelation, menyingkapkan siapa dia, dirinya. Ya, jadi dari masih misterius, ya, menjadi sesuatu pernyataan tentang dirinya. Nah, maka kita masuk sekarang dalam pengupasan perikop ini, di mana Yesus kan mulai bertanya, siapa aku ini? Nah, karena bagian ini menjadi misteri. Siapa ini orang ini? Angin dan danau pun tunduk kepadanya. Roh-roh jahat pun diusirnya. Yang sakit pun disembuhkannya. Dia mengajar dengan puasa, bukan seperti ahli Taurat atau apa. Siapa orang ini? Bukan kata-kata besar, misteri. Nah, mau bagian kedua menyingkapkan siapa dia, Yesus mulai dengan bertanya. Kata orang, siapa aku ini? Pemahaman orang, penangkapan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi ini. Jadi, itu dengan kata lain, murid-murid yang dekat ini, yang 12 itu, ya, samar-samar menebak-nebak, seperti orang kisah sebelumnya, perikop sebelumnya, orang yang buta, yang dalam proses penyembuhannya tidak sekali jadi, pertama mulai disentuh oleh Tuhan Yesus dan mulai melihat samar-samar, seperti ada pohon begitu, padahal itu orang ya. Dan nanti Yesus melakukan lagi tindakan baru kemudian melihat jelas. Ada proses. Itu lagi-lagi sesuatu gambaran tentang pemuritan. Ya, seperti tadi saya katakan, ini nanti mau masuk ke pemuritan. Para murid itu belajar mengikuti Yesus. Hidup dengan di jalan Yesus, pemuritan. Pertama masih samar-samar begitu. Lalu Yesus mulai tanya, menurut kamu siapa aku ini? Kita bisa imajinasikan pada waktu itu, kelompok itu kecil itu menjadi terdiam. Mungkin saling lihat, ya, siapa dia ya? Siapa dia ya? Dan ini muncul satu orang, Petrus, yang bilang, kamu adalah Mesias. Artinya, yang lain itu samar-samar, Petrus di bagian Injil tulisan lain seperti Matius karena mendapat dari bantuan dari atas, melihat jelas. Mesias. Oke. Tetapi, ada tetapinya. Dia bisa recognize, mengenali bahwa Yesus itu Mesias, tetapi pemahamannya itu tentang Mesias, ini yang mau Yesus ajarkan. Yesus tahu pemahamanmu tentang aku pasti perlu dibina. Dan mulailah Yesus mengatakan,
Karena gambaran mereka tentang Mesias, seperti kita sudah pernah dengar, itu adalah seperti pengganti Daud. Raja Daud yang kesohor, ya, yang menjadi par excellence begitu, yang legendaris. Mereka sekarang kehilangan figur seperti itu dan mendambakan muncul seseorang yang Daud yang baru, yang membuat kerajaan ini satu lagi, mengusir penjajah Romawi, berdaulat. Dan mereka pikir Mesias dengan itu. Dan Yesus setelah Petrus omong, kamu Mesias, mulai. Dan di situ dikatakan ayat 31, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan seterusnya. Bahkan mati. Dan itu jelas tidak sama dengan pemahaman Petrus. Maka sampai Petrus dibilangnya berani menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Jangan ngomong gitu ya. Dan di situ kita tahu familiar bagaimana Yesus memarahi bahkan Petrus, berkata keras, enyahlah iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan pikirkan Allah. Jadi di sini yang sesuatu yang baru yang mau diajarkan oleh Yesus tentang pemuritan. Mesias itu bukan yang seperti kamu mengerti sebelumnya. Mesias dalam rencana Allah, hamba Allah yang setia, yang menderita. Tetapi dalam kesetiaan penderitaannya itu, dia mau membuat satu perjanjian yang baru, keselamatan untuk umatnya yang hidup dalam, boleh dibilang, kubangan lautan dosa itu, ya. Dan ini yang Nuh yang baru itu tadi kalau menyambung bacaan pertama tadi, ya. Dan Yesus bilang di situ mengatakan dengan kata anak manusia. Itu menjadi enigmatik. Apa maksudnya anak manusia, ya? Dan kalau Anda membuka kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14, di situ dikisahkan, aku terus melihat penglihatan malam itu, tampak dalam awan-awan langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bangsa-bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, menarik. Lagi di situ, perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru seperti tersembunyi dalam perjanjian lama. Yesus mulai menyingkapkan misteri itu. Anak manusia itu beda dengan kalau baca dengan sebelum perikop bab 7 yang tadi Daniel, bicara tentang ada 4 binatang yang muncul dari dalam bumi. Ada singa, ada beruang, macan tutul, binatang yang menakutkan, bergigi besar, gigi besi, yang meremukan banyak. Itu semua adalah gambaran para pemimpin raja-raja sebelumnya. Raja Babilonia, Raja Persia, Raja Media, dan akhirnya Raja Yunani. Dengan kata lain, anak manusia ini adalah yang lain, yang dari atas, bukan dari bumi. Dia yang akan menjadi raja, tapi bukan bentuk raja ya kerajaan yang seperti itu. Dia yang akan mendatangkan kerajaan Allah, ya, yang tidak akan binasa. Dan disitulah sekali lagi pengajaran yang Yesus mau berikan kepada murid-muridnya. Mesias yang dalam rencana Allah bukan yang seperti dipikirkan manusia, mencari tahta, kekuasaan, kenikmatan, ya, tetapi dalam kebenaran, dalam relasi pergaulan yang baik dengan Allah, ya, dan bagaimana bisa mendapat berkat dari Allah untuk hidup dalam kerajaannya yang tak berkesudahan. Dan itulah yang kita bisa renungkan dari perikop ini. Ya. Yesus itu mulai menyingkapkan siapa dirinya. Ya. Yesus Mesias, orang benar itu, hamba Tuhan yang menderita. Dan
dengan penderitaannya itu, dengan karya penebusannya itu, dengan kayu salibnya itu, dia mau menjadikan kita, hubungkan dengan bacaan pertama, manusia baru, ciptaan baru. Ia mau menyelamatkan kita seperti Nuh itu dari kebinasaan orang-orang dalam yang mati habis karena kedosaan. Yesus mau menyelamatkan kita. Hidup dalam rahmat Tuhan, bergaul karib dengan Allah, punya relasi yang baik dengan Allah, menjadi berkat, menerima berkat dan menjadi berkat bagi sesama. Dan hidup sebagai manusia baru itu, dan itu misi dari Yesus sang anak manusia itu, ya, yang mau memulai karya penciptaan baru itu untuk kita semua. Ya. Demikian Elsa, jadi semoga itu memberi inspirasi untuk kita apresiasi, menghargai apa yang kita sudah terima dari Allah. Dan air itu menjadi kepada kita adalah air baptis yang menyelamatkan. Ya. Karena jasa Yesus, hamba Allah, Mesias itu yang menderita. Lewat penderitaannya, ia menebus, dan lewat sakramen baptis itu, ya, kita masuk di dalam bahtera gereja, kita kemudian menghayati hidup baru, ya. Dan di sini connect kepada yang tadi, hidup sebagai sesungguhnya gambar Allah, manusia yang sejati, ya. Dan tolok ukurnya, contohnya apa, benchmarknya gitu ya, itu Yesus sendiri, ya, yang sungguh dia adalah manusia sejati, gambar rupa Allah yang sempurna, ya, dan itu kita dipanggil untuk memperoleh itu. Demikian Elsa yang boleh saya bagikan. Ya, terima kasih banyak Romo, sangat inspiratif sekali. Kita belajar banyak dari apa yang sudah Romo Budi sampaikan dari 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan saya sungguh senang juga, bersyukur saya juga mendapatkan juga inspirasi yang pastinya menguatkan perjalanan kita hari lepas hari dalam hidup ini. Tadi seperti yang Romo Budi katakan, kita semua melalui pembaptisan kita sudah menjadi manusia baru, dan kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, yaitu Yesus. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah saatnya kita mengakhiri acara Oase ini. Kita akan menutupnya dengan doa dan berkat melalui Romo Budi. Baik, mari kita berdoa. Allah yang maha baik dan maha rahim, mendengar sabda Tuhan hari ini, kami sangat bersyukur kepada karya-karyamu, karya penciptaan, dan kemudian karya penebusan atau karya keselamatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami sehingga kami ada, hidup dengan anugerah-anugerah yang Kau berikan sebagai seorang manusia. Dan terlebih kami bersyukur untuk anugerah penebusan-Mu, kehidupan baru dalam diri kami, supaya kami bisa beranjak terus bertumbuh, mencapai kepenuhan hidup, seperti yang ditunjukkan, diajarkan oleh Yesus kepada kami. Berkatilah kami semua, dengan bantuan berkat rahmat-Mu, kami bisa terus maju, mencapai, menghayati, dan menjalani panggilan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo STB. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan yang pastinya tetap berjalan bersama dengan Yesus. Kita pamit undur diri, sampai jumpa.